Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hafiz Rosidiana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Data dan Variabel. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Kak Anissa Fitri Amalia. Yang kedua Kak Farah Afza Mulia. Dan yang ketiga Kak Elvania Lailatul Nur Azizah. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan nantinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh pemateri. Pada poin yang ke A dan B akan disampaikan oleh Kak Anissa Fitri Amalia. Pengertian data. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu gambaran atau masalah, baik yang berupa angka-angka atau golongan maupun bentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Data bisa juga didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar, data yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain 1. Objektif, 2. Relevan, 3. Sesuai zaman atau up to date, 4. Representatif, dan yang terakhir yaitu dapat dipercaya. Jenis-jenis data menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data ini biasanya diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data ini biasanya diperoleh dari mengukur, membilang, ataupun data kualitatif yang diskorkan. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Jenis data berdasarkan cara menyusun angka dibagi menjadi 4, antara lain data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang selanjutnya yaitu jenis data menurut bentuk angkanya dibagi menjadi 2, yaitu data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi menjadi 2, yaitu data seketika dan data urutan waktu. Selanjutnya, pada poin yang ke C dan D akan saya sampaikan. C. Pengertian variabel. Sebagai besar, para ahli mendefinisikan variabel penelitian sebagai kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasikan dalam suatu penelitian. Selain itu, beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel berasal dari 2 kata, yaitu vari yang berarti ragam dan able yang berarti dapat. Secara harfiah, kata variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila diukur hasilnya dapat beragam atau bervariasi. Jadi, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Variabel juga dapat merupakan atribut dalam bidang keilmuan atau kegiatan tertentu.
Yang kedua ada jenis variabel. Jenis variabel yaitu ada 6. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel tidak bebas adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah atau pengganti variabel bebas. Menurut fungsinya, variabel ini dipengaruhi oleh variabel lain. 2. Variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan dalam rangka untuk menerangkan hubungan-hubungan dengan fenomena yang diobservasi. Menurut fungsinya, variabel ini mempengaruhi variabel lain. Jadi, secara bebas berpengaruh dalam variabel lain. 3. Variabel intervening. Variabel intervening yaitu variabel yang berfungsi menghubungkan variabel satu dengan variabel lain. Dalam suatu analisis, biasanya variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen secara langsung, dan kemudian variabel ini akan mempengaruhi variabel dependen. Untuk dapat mengetahui keberadaan dari variabel, maka peneliti harus banyak membaca teori-teori yang berkaitan dengan variabel dependen atau terikat. Karena bisa saja terjadi suatu tindakan tidak akan berpengaruh secara langsung tanpa ada pengaruh dari variabel sebelumnya. Sebagai contoh, gaji dan kemampuan atau variabel independen merupakan komponen yang berpengaruh terhadap prestasi kerja atau variabel dependen. Namun, pada kenyataannya ada seorang karyawan yang memiliki gaji yang tinggi dan kemampuan yang cukup, ternyata prestasi kerjanya rendah juga. Ternyata setelah diamati, karyawan tersebut mengalami stres pada saat bekerja. Dalam hal ini, stres merupakan variabel intervening. 4. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai variabel independen kedua. Yang kelima ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang membatasi atau mewarnai variabel moderator. Variabel ini dapat dikendalikan oleh peneliti. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator dan bebas. Ia juga berpengaruh terhadap variabel tergantung. Variabel ini dibuat dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang keenam ada variabel acak. Variabel acak atau random yaitu variabel yang fungsinya dapat diabaikan dan pengaruhnya dapat tidak diperhatikan terhadap bebas maupun tergantung. Variabel ini berupa bilangan nyata yang variasi nilainya ditentukan oleh suatu percobaan acak. Dilanjut pada poin yang ke-E akan disampaikan oleh Kak Farah Afza Mulia. Selanjutnya yaitu jenis skala variabel. Skala variabel merupakan sebuah acuan skala yang digunakan untuk mengukur panjang atau pendeknya skala dalam satuan alat ukur. Jadi perangkat ini diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel tersebut. Menurut tipe skalanya, variabel dibedakan menjadi 4 skala. Yang pertama yaitu skala nominal, skala pengukuran paling sederhana, yang paling rendah dalam suatu penelitian. Yang kedua yaitu skala ordinal, yaitu posisi antara objek yang satu dengan yang lain tidak sama, perbandingannya bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi. Yang nomor 3 yaitu skala interval. Skala interval yaitu skala yang menunjukkan jarak antara
suatu data dengan data yang lain mempunyai bobot yang sama. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala data yang mempunyai kualitas paling tinggi. Terima kasih. Itu tadi penyampaian materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.